Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. FIFA rekomendasikan rumput JIS diganti PSSI agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Wow, ada apa begitu ya? Padahal saya lihat begitu ya, walaupun media tidak bisa meliput di situ karena penjagaan yang sangat ketat begitu ya. Seolah-olah ada pembatasan kepada hak begitu ya sebagai masyarakat Indonesia yang tahu begitu ya, kalau hanya omongan Erick Thohir dan PSSI mungkin masyarakat Indonesia tidak begitu percaya begitu ya. Dan bahkan ini kesempatan begitu ya. Tetapi melihat bahwa ya pasti FIFA itu hanya melihat saja di situ begitu ya. Wah, ini kok keren ini ya. Ini kok keren, ini kok bagus dan sebagainya, dan pada akhirnya begitu ya, kalau menurut saya pribadi ya karena kalau ngomong yang PSSI apalagi Erick Thohir pasti diganti semua ini begitu kan. Dan inilah kesempatan emas sebenarnya kepada Erick Thohir begitu ya, memberikan transparan kepada rakyat Indonesia begitu. Mau calon presiden, wakil presiden saja seperti ini tidak transparan kepada rakyat, apalagi menjadi wakil presiden. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. FIFA merekomendasikan rumput JIS diganti. PSSI mengatakan agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Ya jelas itu sudah diganti, apa diperbaiki begitu ya. Bahkan ini PSSI-nya nyuruh FIFA supaya menyuruh PSSI ganti rumput. kok kebalik begitu kan? Masa PSSI menyuruh FIFA supaya menyuruh PSSI ganti rumput begitu? Bisa saja begitu kan ya. Karena tidak ada yang tahu di situ, hanya Erick Thohir dan kelompoknya begitu ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui konversi persnya bagaimana begitu ya. Bahkan bakalan tak balik modal nih seperti Mandalika ya. Ini jadi jurnalis harus juga nggak usah partisan ya, karena ada wartawan bukan politisi, tapi beritanya nggak usah dipolitisi juga begitu ya. Jujur aja beritanya, kalau negeri ini mau maju ya, kami tahu kalau perihara JIS itu gelar drama Turki ya, berbau ya Pilpres di 2024. Surat FIFA beredar di medsos kok. Betul begitu kan? Bahkan ya balepotan di situ katanya begitu suratnya begitu ya. Apa masyarakat masih mempertanyakan ya, surat itu tidak murni dari FIFA katanya begitu ya. Apalagi ya dugaan-dugaan seperti itu begitu ya. Merekomendasikan bahwa ya berarti tidak memerintahkan ya, tetapi ada usulan lalu diizinkan, tolong yang betul pilih katanya ya. Ini PSSI sekarang kok jadi seperti mafia renovasi stadion. Multi talent di situ begitu ya. Ya kita lihat saja di negara-negara lain begitu kan. Masa ya lapangannya buruk itu bisa berlaga di situ begitu kan. Indonesia kan banyak yang bagus di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ini ya, FIFA melarang Rusia ikut Piala Dunia U2022 Qatar karena alasan Rusia menyerang Ukraina ya. FIFA izinkan Israel di Piala Dunia walaupun nyata Israel menjajah dan menyiksa warga Palestina hingga kini ya. Faktanya naif kalau ada yang bilang FIFA tidak berpolitik. Ya semuanya serba politik di bangsa kita gitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi ya seperti ini begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan ya sepak bola dibawa ke ranah politik begitu kan. Saya sudah mengatakan sejak dulu, berkali-kali mengatakan bahwa selama PSSI-nya menjadi ketua umumnya adalah di kalangan politisi, itu olahraga kita tidak akan pernah maju begitu kan. Karena apa? Karena PSSI itu dijadikan sebagai alat ya, panggung politik menuju ya dirinya ya, nafsu politik mereka begitu. Jadi tidak akan pernah maju. Seperti Erick Thohir digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden, dan pada akhirnya sekarang begitu ya, dia punya panggung sekelas ya misalnya BUMN di situ begitu, kementerian begitu ya. Coba lihat saja di bank-bank ya, pasti ada nama Erick Thohir di situ begitu. Wajahnya Erick Thohir semuanya di situ begitu ya. Dalam bentuk apa ya? Karena di satu sisi ingin ngebut menjadi salah satu calon wakil presiden. Dan tidak hanya itu, masih banyak begitu. PSSI misalnya begitu ya. Kalau masuk dalam hari itu panggung politik kita begitu bagaimana? Coba bayangkan ya. Dari penolakan timnas U20 ya, yang menjadi tuan rumah ya dari kemarin yang batal itu ya karena alasan di satu sisi ya keamanan katanya begitu ya. Saya kira keamanan tidak bisa melihat bahwa perkembangan dari keamanan, saya kira baik-baik aja kok, kan begitu logikanya begitu. Dan pada akhirnya ini semuanya dijadikan panggung politik begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya FIFA rekomendasikan rumput JIS diganti PSSI agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17 ya. Oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan. Seharusnya sekarang itu bukan renovasi ya. Dalam kata-kata itu kan kata-kata seperti yang digunakan Erick Thohir itu saya rasa komunikasinya masih ya vulgar di situ begitu kan. Seharusnya kan diperbaiki begitu kan. JIS itu baik dan perlu diperbaiki begitu ya. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang merekomendasikan rumput di Jakarta International JIS ya diganti agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Rekomendasi tersebut ya di dalam surat FIFA yang disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria ya. Katanya dalam dalam suratnya harus diganti katanya begitu ya. Tapi saya rasa kok ada sesuatu yang aneh di situ begitu. Ini banyak sekali ya, saya bacakan ini. FIFA sendiri ingin memastikan penggantian rumput dengan sistem pemulihan yang cepat karena Piala Dunia U17 adalah turnamen yang memiliki intensitas tinggi. Di surat juga disebutkan bahwa pemulihan perbaikan ini bukan waktu 8 sampai 10 pekan ya, kata Ratu Tisa dikutip dari laman resmi PSSI. Bahkan menurut saya ini inisiatif yang sangat baik dari FIFA agar Indonesia bisa mempersiapkan JIS ya agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Bahkan perwakilan FIFA saat ini sudah berada di Indonesia untuk mengecek persiapan stadion-stadion yang akan dijadikan Vino di Piala Dunia U17 2023. JIS pun menjadi stadion pertama yang dilakukan inspeksi pada hari Sabtu ya, hari ini. Bahkan ya Ratu Tisa mengungkapkan terdapat 3 fokus kunjungan FIFA ke Indonesia. Salah satunya ini pertama kesiapan ya, termasuk main Vino di lapangan-lapangan latihan ya. Saya kira JIS kalau tidak masuk dalam standar FIFA dan sebagainya begitu, saya kira tidak bisa direkomendasi di situ begitu ya. Dalam artian kalau hanya rumput kan kok menjadi persoalan begitu. Padahal 95% itu kan rumput asli di situ begitu. Bahkan Tisa melanjutkan FIFA juga akan mengecek kualitas Vino yang berada di pitch management ya atau lapangan dengan lebih spesifik ya soal jenis dan kondisi rumput. Di satu sisi, sedangkan poin ketiga yang menjadi perhatian FIFA adalah terkait dengan tim servis ya termasuk akomodasi untuk para peserta. Bahkan seperti yang diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa ada 8 stadion yang diajukan untuk menjadi Vino Piala Dunia U17 2023. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau FIFA turun ke bawah, apakah dia dibayar atau tidak begitu kan? Atau dia menerima ya semuanya akomodasi dari PSSI begitu? Itu kan mesti dipertanyakan di situ begitu ya. Apakah gratis atau tidak begitu ya? Seperti yang diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada 8 stadion yang diajukan untuk menjadi Vino. Ya, 6 stadion di antara tersebut adalah telah dipersiapkan dari Vino Piala Dunia U20 2023, yaitu Stadion Gelora Sriwijaya dan ke-6 itu ya. Selain ke-6 stadion tersebut, PSSI juga menambahkan 2 stadion lainnya dalam usulan yaitu Jakarta International Stadium JIS ya, dan Pakansari begitu. Dan bahkan 6 sampai 8 stadion kata Erick Thohir Persija Training Ground ya Bojosari dikutip dari Kompas ya. Sudah tahukah yang 6 stadion buat Piala Dunia U20 ada tambahan JIS dan Bogor dan Pakansari, katanya begitu ya. Ya, kita lihat saja begitu nanti begitu bagaimana prosesnya dari FIFA begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini bagus begitu ya. Dalam artian bahwa kenapa kok mesti ada sesuatu yang sifatnya politis di situ begitu kan, seperti itu. Karena ini adalah karya anak bangsa begitu ya. Seharusnya kan kalau kita diperbaiki ya silakan diperbaiki tanpa harus sana sini begitu ya. Dan bahkan saat ngecek saja media, wah bisa masuk di situ. Dan sekarang ketika FIFA ngecek kok tidak ada begitu, ada apa begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.